oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya masih bisa memenuhi panggilan ibadah kudus dalam doa puasa di tempat ini. Hari ini kita coba akan merenungkan firman Tuhan yang sangat terkenal. Dalam kitab Mazmur, kitab ini kitab yang terkenal. Setelah kitab pasal 23, Mazmur 23 yang terkenal itu, maka yang paling terkenal kedua adalah Mazmur 73. Kita tahu bersama-sama Mazmur itu tentang Mazmur Asaf. Bapak Ibu, kelihatannya pergumulan hidup yang luar biasa yang dia alami, kemudian membuat syair ini kesannya seperti tumpang tindih karena emosi yang meluap-luap, hati yang tersentuh begitu rupa membuat susunannya kesannya, Bapak Ibu, karena ini kitab syair ya, kesannya susunannya itu berlipat-lipat. Nah, sekarang kita coba akan melihat sekali lagi Mazmur Asaf itu ya, Mazmur 73. Kita coba akan membuat sebuah kronologis dari Mazmur itu, lalu kemudian di ujungnya kemudian kita terapkan dalam hidup kita ketika kita datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya, Mazmur 73, salah satu Mazmur yang sangat terkenal. Coba perhatikan, saya akan susun pelan-pelan. Saya tidak baca semua ayatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bacalah di rumah. Sekali lagi, bacalah di rumah ya, pasal 73 secara utuh. Pagi ini kita akan coba melihatnya, saya akan membaca sesuai dengan urutan yang coba saya susun. Perhatikan, yang pertama, perhatikanlah iman Asaf, seorang pemimpin pujian terbaik di bait Allah, seorang pemimpin rohani yang keren. Daud itu seorang penyair yang hebat, Daud itu musisi yang jago. Jadi ketika dia memilih seorang pemimpin pujian di bait Allah, dia nggak sembarang pilih. Asaf, salah satu pemimpin pujian terbaik di bait Allah yang dipilih oleh Daud untuk bisa memimpin pujian di bait Allah, memimpin umat Israel menyembah Allah yang hidup. Perhatikan iman pemimpin besar ini Bapak Ibu Asaf. Ayat 1 mewakili imannya, dia berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Inilah iman Asaf. Dia yakin sekali bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bahwa Allah itu begitu baik bagi mereka yang bersih hatinya. Ini asumsi dasar dalam imannya. Dia yakin sekali seperti itu Allah itu, dan memang begitulah Allah itu. Dia maha baik kepada mereka yang tulus, dia maha baik bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi kemudian sebagai pemimpin pujian yang melihat umat Allah yang tulus datang menyembah Allah Yehova itu, dia kaget. Kenapa umat Allah datang ke rumah Allah, beribadah kepada Tuhan, kok pulang tetap susah? Beberapa miskin, beberapa sakit gak sembuh, beberapa mengalami penderitaan dan kesulitan, penindasan. Dia kaget. Bukankah Allah itu baik bagi yang tulus hati? Bukankah Allah itu baik bagi yang bersih hati? Lalu kenapa secara realita dia lihat di bait Allah, ini gak benar? Itu sebabnya Mazmur 73 salah satu Mazmur teodesi. Teo itu Allah, desi itu keadilan. Jadi teodesi, keadilan Allah dipertanyakan. Kenapa orang benar susah? Kenapa orang yang tulus hati dan bersih hati kok hidupnya timpang dalam realita? Kenapa? Dia lihat di luar sana. Perhatikan ayat 4-12. Ini realita orang fasik. Ini yang dia lihat. Perhatikan realita orang fasik ayat 4-12. Dia berkata demikian, Bapak Ibu, ayat yang keempat. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Itu orang fasik. Realitanya begitu, faktanya begitu. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Coba bayangkan ayat ke-6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena apa? Hidupnya enak, matinya enak. Ayat ke-7. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolong, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Perhatikan orang-orang fasik ini, orang-orang yang tidak takut Allah Yehova,
Orang-orang yang sehat, kuat, makmur, akhirnya tambah sombong, tambah congkak, tambah tinggi hati, lalu mulai membuka mulut melawan langit. Ayat ke-9 dan ayat ke-10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Orang-orang datang kepada orang fasik, dan ketika mereka datang kepada orang fasik, mereka beroleh pertolongan, mereka dapat beras, mereka dapat sembako. Akhirnya orang fasik tambah memegahkan diri, tambah terkenal, tambah congkak kepada langit. Ayat ke-11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Benarkah Allah maha tahu? Lihatlah yang kami lakukan. Kenapa dia membisu? Kenapa dia diam? Mereka semakin congkak. Dan kemudian Asa berkata, sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Kaget? Dia kaget. Imannya Allah baik kepada mereka yang tulus hati. Allah baik kepada mereka yang bersih hati. Itu iman kepercayaan si Asaf, pemimpin rohani yang hebat itu. Dalam realita kok berbanding terbalik. Justru kelihatannya Allah berbuat baik kepada orang fasik, sampai sehat, gemuk, keturunannya sehat, matinya enak, terkenal, orang datang minta tolong, pulang selalu dapat hal-hal yang baik, congkak luar biasa, membuka mulut kepada langit, menghujat Allah. Allah diam, tidak bertindak apa-apa. Itulah realita. Jadi Asaf bingung antara iman yang dia yakini dengan realita nggak berbanding lurus. Apa yang terjadi? Hampir-hampir imannya tergelincir. Perhatikan respon Asaf ketika dia yakin Allah maha baik. Yang dia temui orang-orang fasik malah terberkati luar biasa, tapi orang benar hidupnya susah. Perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Ini respon Asaf, ayat 2 dan ayat 3, ayat 13 dan ayat 14. Ini respon dia, imannya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Melihat realita hidupnya kayak begitu, hampir imannya tergelincir. Dia cemburu dengan para pembual-pembual. Perhatikan ayat 13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sia-sia dong. Katanya Tuhan maha baik kepada mereka yang tulus hati, baik kepada bersih hatinya. Faktanya sia-sia. Sia-sia sama sekali mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bapak Ibu, coba saya rekonstruksi ulang ceritanya. Asaf punya iman, yakin Allah itu maha baik, tapi dia lihat realita di bait Allah. Orang-orang benar susah, mengalami banyak pergulatan hidup. Dia lihat orang fasik, kok malah makmur, sehat, gemuk, kaya, terkenal, terberkati. Orang-orang datang ke sana, dan ketika mereka menghujat Allah, Allah diam. Kemudian apa respon Asaf? Responnya hampir imannya tergelincir. Waktu dia lihat orang fasik itu, dia kaget. Sia-sia nih aku jaga hidup bersih. Untuk apa ikut Tuhan? Untuk apa menyembah Allah Yehova? Kalau begini caranya, ngapain aku pemimpin pujian di bait Allah? Di mana dia? Itu respon imannya. Tambah lagi perkataan yang tajam itu waktu dia berkata tadi ayat 13 dan 14. Sia-sia. Sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Inilah kronologis kira-kira kalau kita buat struktur yang baik dari Mazmur pasal 73, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, perhatikan cerita ini Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari, nilai-nilai yang pagi hari ini kita akan coba renungkan bersama-sama ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan melihatnya bersama-sama pelan-pelan apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan iman Asaf yang luar biasa. Coba pertama-tama sebelum penerapan saya ingin Bapak Ibu perhatikan ada hal yang keliru di sini. Keliru yang pertama, Asaf teologianya salah. Apa teologianya salah? Orang Yahudi percaya, orang perjanjian lama percaya kepada dua model begini. Kalau hidup benar diberkati, hidup jahat dikutuk.
Kalau engkau bersikap ramah dan baik di hadapan Allah, engkau terberkati. Kalau engkau jahat dan kejam, engkau dikutuk. Cuma dua ini. Ini yang disebut dengan hukum iman retribusi. Kalau baik diberkati, kalau jahat dikutuk. Kemudian Tuhan itu dikerangkeng. Tuhan itu dimasukkan ke dalam kotak dalam teologi begini. Udah, pokoknya begini. Allah itu harus begini. Dia harus baik kepada orang baik, harus jahat kepada orang jahat. Dikunci. Seakan-akan Allah gak boleh keluar dari kotaknya. Bahwa Allah gak bisa dikungkung seperti itu. Itu sebabnya Asaf bingung ketika melihat orang fasik kok hidupnya baik-baik saja. Karena cara berpikir yang sederhana seperti ini, model iman retribusi begini. Baik pasti diberkati, jahat pasti dikutuk. Itulah sebabnya juga kitab tertua yang kita punya, kitab apa? Kitab Ayub. Menjadi kitab yang begitu problem bagi orang Yahudi. Ayub punya 4 klaster: saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Hidupnya susah. 39 pasal menderita luar biasa. Bagi orang Yahudi bingung. Bukankah baik diberkati, jahat dikutuk? Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini yang memuji Tuhan, baik. Lah kok hidupnya dikutuk? Kenapa? Teologianya salah. Cara memandang tentang Allah salah. Menganggap bahwa Allah hanya punya 2 hukum itu. Orang baik diberkati, orang jahat dikutuk. Padahal Allah boleh bergerak di luar dari kotak itu. Bapak Ibu, engkau tidak boleh memenjarakan Tuhan dalam sistem nilaimu. Engkau punya pola pikir. Dan jangan buat Allah terpenjara dengan pola pikirmu. Seakan-akan Allah tidak boleh bergerak di luar itu. Itu sebabnya Nabi Habakuk bingung. Itulah sebabnya Habakuk disebut Nabi bingung. Karena Allah mengurapi orang Kasdim yang jahat, bejat, cabul, berzina, luar biasa jahat orang Kasdim, diurapi oleh Allah untuk menghajar orang Israel, umat pilihan Allah, biji mata Allah yang dicintai Allah. Kenapa? Model pikir kayak begini. Baik pasti diberkati, jahat pasti dikutuk. Cuma begitu. Kalau kita melihat pola pikir seperti ini, kita bingung dengan kehidupan Tuhan Yesus. Manusia sempurna satu-satunya yang pernah hidup. Hidupnya dipenuhi dengan penderitaan, pergumulan, kesusahan, sakit yang luar biasa, yang tak pernah seorang pun bisa mengalami seperti yang dialami Kristus. Bapak Ibu, kita perlu hati-hati ya, teologi kita. Ingat, Allah itu gak bisa dipenjara di dalam sebuah kotak. Seakan-akan anaknya ngomong begini, harus begini. Allah berhak bergerak di luar sistem nilai itu. Yang kedua, Asaf ini, Bapak Ibu, karena teologianya salah, yang terjadi kemudian dia punya self dialog yang salah. Apa itu? Dialog batin. Manusia adalah makhluk yang luar biasa, lebih daripada semua binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Manusia itu bisa berdialog. Sementara Bapak Ibu mendengar khotbah saya, Bapak Ibu mulai berdialog, bisa membantah perkataan saya, bisa mengamini, bisa setuju, bisa tidak setuju. Nah, batin kita itu berdialog. Karena pemahaman yang keliru tentang Allah, dialog batinnya jadi keliru. Coba perhatikan ayat itu, Bapak Ibu dikasih tahu. Ayat 15 dan 16, Mazmur 73 ayat 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu. Seperti apa? Bahwa orang fasik diberkati, orang benar itu seperti ditinggalkan Tuhan. Kalau aku mau ngomong seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi itu ada dalam dialog batinnya. Aduh, kok orang benar menderita ya? Kok orang fasik hidupnya makmur? Ada dialog batin. Ini namanya self dialog. Di dalam dirinya dia bercakap-cakap dengan diri sendiri, tapi gak pernah keluar di mulutnya. Ketika iman yang dia percayai tidak berbanding lurus dengan realita, terjadi sebuah dialog batin di dalam, bertanya-tanya kepada Tuhan, tapi dia gak berani ungkapkan dengan kata-kata, karena bagi dia itu semua pengkhianatan kepada generasi angkatan di bawahnya. Dia simpan, dia ketika kemudian dia jaga kebingungannya itu, dia simpan rapi-rapi seperti itu, ngefek kepada tubuhnya. Coba perhatikan ayat itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia berkata seperti dalam ayat 21 dan 22, ini akibatnya bagi tubuh fisiknya. Tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku.
Bapak Ibu, ketika hatimu merasa pahit dan buah pinggangmu menusuk-nusuk rasa secara fisik, dia mengalami tekanan yang luar biasa sampai buah pinggangnya itu, Bapak Ibu, terasa begitu sakit. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku didekat. Dia buat dirinya begitu rendah. Aku kayak binatang, Tuhan. Dungu aku ini, bingung aku. Lihat realita hidup, bingung. Aku ini dungu, seperti hewan aku didekat. Dan efek kepada tubuh fisiknya, Bapak Ibu. Buah pinggangnya tertusuk-tusuk. Itu bukan hanya sebuah pergumulan yang sangat berat, itu pergumulan yang sangat sakit dan sangat dalam. Jadi perhatikan, iman tidak berbanding lurus dengan realita. Kemudian dia meresponnya dengan dialog batin yang tak pernah terungkap, yang kemudian membawa kepada kehidupan fisiknya. Dia sakit. Wah, Mazmur 73 salah satu Mazmur yang paling sulit untuk bisa dicerna. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, engkau yang hadir, berapa kita yang hadir, dan ini jauh lebih banyak daripada bulan lalu saya korban dua puasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kalau begitu, apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya dalam situasi seperti itu? Ayo kita belajar. Yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat baik-baik tadi, Asaf teologianya salah, saya dialognya salah. Nah, yang pertama Bapak Ibu, belajarlah punya sikap yang jujur. Asaf mengakui, dia jujur, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia ceritakan semua itu, dia tuangkan dalam sebuah diari buku hariannya. Kemudian itu adalah diurapi oleh Allah Roh Kudus dan datang sebagai firman Allah kepada Bapak Ibu dan saya. Jujur. Nah, kita hidup di dunia yang sekarang diajarkan tentang positive thinking, positive thinking, positive thinking, terus positive thinking, positive thinking. Sehingga kemudian kebanyakan dari kita mulai memanipulasi. Sebenarnya kita susah, tapi kita manipulasi. Dunia spiritualitas di luar sana mengajarkan selalu positive thinking, positive thinking. Bukannya berpikir benar, tapi diajarkan berpikir positif. 1-2 kali itu bekerja efektif. 3-4 kali lama-kelamaan engkau tertekan karena kau menipu diri sendiri. Beda dengan Asaf, dia jujur. Dia tidak hanya sekedar berpikir positif. Allah itu baik kok, aku yakin kok. Gimana situasimu? Oh baik, pasti saya sembuh, pasti Tuhan tolong. Bapak Ibu, memang Tuhan tolong, tapi pertama-tama Bapak Ibu dan saya perlu belajar jujur. Bukankah Allah tahu isi hatimu? Bahkan Allah tahu sebelum kau berpikir, engkau akan berpikir apa, Tuhan telah sampai di sana. Kenapa kita memanipulasi diri? Oleh karena filsafat dunia mengajarkan itu. Aneh, harusnya gereja menggarami dunia, banyak kali malah dunia menggarami gereja. Mari kita belajar berpikir jujur, berkata jujur, bersikap jujur. Asaf itu jujur sekali. Bayangkan kalau Mazmur ini tidak ada, hari ini kita mengalami kebingungan. Ketika melihat orang benar menderita, ketika melihat orang benar kok ditindas, lalu orang fasik hidupnya ngomong. Jika tidak ada Mazmur Asaf, jika tidak ada kitab Ayub, jika kita tidak punya satu kitab yang luar biasa, ratapan. Hari ini bagaimana kekristenan menjawab tantangan zaman? Ketika orang benar menderita, ketika Kristus yang luar biasa kudus itu menderita. Tetapi oleh karena Alkitab itu yang lengkap dan sempurna itu datang kepada Bapak Ibu dan saya mengajarkan, hei anak-anak Tuhan, Allah memang sangat baik. Percayalah, Allah maha baik. Tapi sekalipun begitu, ada hal yang kita bingung. Dan dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu dan saya belajar punya sikap yang jujur. Amin. Mulai hari ini pulang dari doa puasa ini, belajar jujur. Tuhan, sakit, enggak enak, tapi aku takut Engkau. Aku melawan Engkau enggak berani. Marah kepada Engkau enggak mungkin, Tuhan. Engkau terlalu baik untuk aku marah. Tapi sakit. Tolong sakit ini Tuhan. Tolong sakit ini. Kasihani aku oleh belas kasihan dan anugerah-Mu. Nah, penting sekali sebenarnya keseimbangan antara pola pikir yang benar, jujur, dengan sikap iman yang tepat. Karena itu yang pertama Bapak Ibu, penting sekali. Dalam situasi seperti Mazmur Asaf, jika ada di antaramu pada situasi seperti itu, jujurlah kepada Allah. Itu akan memerdekakan
Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar pentingnya punya sikap mental yang mau bertanya. Coba perhatikan ayat 21 dan 22 tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali. Ketika hatiku merasa pahit dan lemah dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, perhatikan, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Apa artinya? Dia terus tanya, dia nempel kepada Tuhan, dia terus bertanya, kok aku seperti ini, kok seperti ini yang terjadi Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit, buah pinggang, hati itu dalam bahasa Ibrani lembab, Bapak Ibu. Lalu buah pinggang itu kilia, itu ginjal. Nah, biasanya di dalam Yeremia 11 ayat 20 itu dikaitkan dengan situasi terdalam dalam diri manusia. Dalam situasi yang bingung seperti itu, Bapak Ibu, Asaf memutuskan bertanya kepada Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat sebelumnya, sampai aku masuk ke rumah Allah. Dia masuk lagi sebagai pemimpin pujian, dia bertanya kepada Allah. Bahkan ketika dia tidak beroleh jawaban, dia terus melekat seperti binatang, seperti hewan aku di dekatmu, aku dungu Tuhan. Tapi itu tidak membatasi dia untuk terus bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saya, ayo, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang ramah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit sekalipun. Dan bagi dia tidak ada pertanyaan yang sulit. Betapa pentingnya bertanya, kok aku ada dalam situasi ini? Pertanyaan menolong kita untuk introspeksi diri. Tapi pertanyaan juga menolong kita untuk punya kreativitas berpikir. Hikmat Allah akan datang dalam pertanyaan-pertanyaan kita. Semua perkataan-perkataan yang paling dalam dari Alkitab selalu muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang realita kehidupan. Bapak Ibu, belajar bertanya, datang ke rumah Allah seperti ini. Itu sebabnya kepada jemaat gereja Betani Batam saya ajarkan pentingnya sebuah dialog batin. Bapak Ibu, dalam khotbah ini harus ada yang namanya dialektika. Dialektika itu saya berkhotbah, Bapak Ibu meresponi perkataan-perkataan itu lalu berdialog dengan perkataan-perkataan itu. Namanya ada dialektika. Penting itu dialektika itu, Bapak Ibu ya. Konsep seperti itu. Nah, Bapak Ibu boleh bertanya kepada Tuhan, kenapa situasiku seperti ini? Asaf memutuskan untuk terus dekat dengan Tuhan. Dia pegang Tuhan kuat, terus dia bertanya kepada Tuhan. Dan dia terus ada di sana. Itu pelajaran yang kedua. Dalam situasi seperti Asaf perlu jujur. Yang kedua perlu bertanya. Yang ketiga, perhatikanlah, sambil kita bertanya, kembangkanlah sikap hati yang percaya bahwa penyertaan Allah itu sempurna. Kembangkan sikap hati yang seperti ini, Bapak Ibu. Allah itu penyertaannya sempurna sungguh, bukan separuh-separuh, bukan seperempat, bukan 3/4, penuh, sempurna cara Allah menyertai. Perhatikan ayat 23 dan 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Wah, menarik sekali Bapak Ibu. Si Asaf pada gilirannya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetap percaya bahwa Allah menyertai dia dengan sempurna. Kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari, kira-kira begini terjemahan yang paling tepat, Bapak Ibu. Tetapi aku tetap terus menerus di dekatmu. Engkau memegang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu, betapa pentingnya terus menerus yakin, terus menerus percaya bahwa Allah itu senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saya. Dan ini yang paling penting, Bapak Ibu. Perhatikan kata tetapi aku tetap di dekatmu, kemudian engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tahu artinya Bapak Ibu kata engkau. Kalau Bapak Ibu amati syair ini, Tuhan itu jadi subjek. Dia adalah sutradara yang akan menuntun kita, menyertai kita, melepaskan kita, membawa kita kepada kemuliaan. Dia adalah subjek, dia bukan objek. Perhatikan,
Bapak Ibu jadikan dia objek penyembahan. Tapi dalam kehidupan Kristiani, dia menjadi subjek dalam diri kita yang menuntun kita untuk datang beribadah ke tempat ini. Waktu Bapak Ibu datang beribadah ke tempat ini, engkau menyembah Allah, dia objek penyembahanmu. Tapi engkau bisa datang kemari karena kekuatan Allah Roh Kudus yang menarik engkau. Jadi waktu engkau datang kemari, Tuhan itu jadi subjek. Di tempat ini, Allah jadi objek. Dalam hidup kekristenan, Allah adalah objek sekaligus subjek. Ngomong apa sih Pak John? Sederhananya begini Bapak Ibu, yang saya mau beritahu. Bahkan ketika engkau mengalami kesulitan yang paling sulit, Allah ada di sana. Itu maksud sendiri. Semua rasa sakit yang paling sakit yang bisa engkau daftarkan, Allah ada di sana. Dia tetap subjek yang menyertaimu senantiasa sempurna, bukan separuh-separuh. Bapak Ibu harus punya sikap, mengembangkan sikap mental yang seperti ini. Dalam situasi seperti Mazmur Asaf, Allah menyertaimu sempurna. Jangan takut. Yang mengerti katakan amin. Selanjutnya yang keempat Bapak Ibu, apa yang seharusnya kita lakukan? Ayat 25 dan 26 berkata demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Wah, dia berubah luar biasa ketika dia masuk ke bait Allah. Dia melekat kepada Allah. Dulu seperti hewan, aku terus di dekatmu bertanya. Kemudian dia punya sikap hati, Allah pasti menyertai orang benar. Allah penyertaannya sempurna. Sekarang sikapnya berubah luar biasa. Apa itu? Perhatikan kata-kata Bapak Ibu. Senang sekali Bapak Ibu, saya baca ayat ini ulang lagi. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tadinya dia ingin apa yang diingini oleh orang fasik, harta, kekayaan, terkenal, sehat, gemuk, luar biasa. Tadinya dia ingin semua itu. Sekarang dia berubah. Keinginannya bukan lagi tentang semua yang bersifat materi. Keinginannya adalah Allah yang hidup. Berkat terbesarnya adalah Allah sendiri. Berubah luar biasa Bapak Ibu. Siapa gerangan ada padamu di surga selain kau? Selain kau tidak ada yang ku ingini di bumi. Dia menjadikan Tuhan satu-satunya harta yang paling berarti. Ketika semua orang fasik mengejar hal-hal duniawi, Asaf berbeda. Dia mengejar Allah yang ilahi itu dan dijadikan harta satu-satunya yang paling berharga. Itu sebabnya dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau kita sampai kepada bagian ini dalam iman kerohanian, menjadikan Allah satu-satunya harta di bumi dan di surga, itu hidup yang luar biasa. Itu hidup yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini sikap yang dia dapatkan karena dia ada di bait Allah, mengalami kesusahan, tetap menempel kepada Tuhan, bertanya kepada Allah terus menerus. Lalu dia yakin Allah menyertai dengan sempurna. Sekarang perhatikan, situasinya belum berubah. Tetaplah orang benar masih menderita, tetaplah orang fasik itu masih makmur dan terkenal. Tapi Asaf telah berubah. Inilah kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati ketika engkau mengalami perubahan dari dalam. Sekarang melihat kepada Allah, dan Allah yang paling bernilai dari segala sesuatu yang ada. Inilah tujuan, inilah puncak dari iman kekristenan seharusnya. Menjadikan Allah segala-galanya yang paling bernilai. Bukan sekedar di mulut, tapi di hati, di kedalaman yang paling dalam yang tak terlihat itu. Jadi Asaf situasinya belum berubah, keadaan belum berubah, semua belum berubah. Tapi Asaf telah berubah dari dalam. Itulah kemenangan yang sejati Bapak Ibu. Dan itulah selalu menjadi sasaran Tuhan yang hidup. Itulah tujuan-tujuan dari semua rasa sakit dan penderitaan. Pada gilirannya itulah tujuannya. Supaya Bapak Ibu dan saya sampai kepada pengenalan, iya Tuhan, ternyata cuma Engkau yang paling berarti. Itulah tujuannya Pak. Semakin serupa dengan Kristus, yang bagi dia Bapa adalah segala
segalanya. Jadi Bapak Ibu, perhatikan perubahan ini yang luar biasa. Dia tidak lagi mengingini apa yang diingini oleh orang fasik. Sekarang dia mengingini Allah dalam hidupnya. Tapi bukan hanya itu, ada perubahan yang kedua yang luar biasa dari Asaf. Coba perhatikan ayat 7 dan 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Wah, menarik sekali Bapak Ibu. Sekarang dia berubah. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam terjemahan Lembaga Kitab Indonesia ya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Terjemahan yang lain secara hurufiah ayat itu harusnya begini. Tetapi bagiku adalah baik untuk dekat dengan Allah. Jadi Mazmur ini ayat 1 Allah itu baik. Ayat yang terakhir 28 Allah itu baik, dibuka dan ditutup dengan kata-kata Allah baik. Ini yang disebut dengan, saya suka sebut dengan istilah inklusio, dibuka dan ditutup sama dalam terjemahan bahasa aslinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang mau diberitahu kepada Bapak Ibu dan saya? Perhatikanlah, sekarang dia sistem nilainya berubah. Dia mulai tahu apa itu yang baik. Jadi perhatikan Bapak Ibu, sekarang dia jadikan Allah satu-satunya harta yang paling bernilai, baik di bumi maupun di surga. Tapi bukan hanya itu, ternyata tentang Allah baik itu dia tahu sekarang. Yang seperti apa sih yang baik itu? Dia tahu perbedaan yang baik dengan yang kebaikan pada umumnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia benar-benar tahu tentang apa itu yang baik. Ternyata yang baik adalah jika kita dekat terus dengan Allah, itulah kebaikan yang sejati. Wah, Asaf pikir kebaikan itu kalau Allah menolong orang menderita, orang benar, Allah mengutuk orang fasik. Bagi Asaf yang baik itu kalau Allah memberkati orang yang tulus hatinya dan mengutuki orang yang jahat hatinya. Itu konsep berpikir Asaf di awal, tapi di akhir beda. Yang baik itu bukan tentang semua itu. Yang baik adalah ketika kita melekat kepada Allah, terus dekat dengan Tuhan, terus menerus bersandar kepada Allah. Itulah kebaikan yang sejati. Pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita melihat kepada pemimpin pujian yang hebat ini. Dimulai dengan teologi yang salah tentang Allah, mendatangkan kemudian dialog diri, self dialog yang salah, dialog batin yang salah, melahirkan respon yang salah tentang orang-orang fasik. Tetapi ketika dia masuk ke bait Allah, melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia mengalami perubahan yang luar biasa, jauh lebih dahsyat. Sekarang bagi dia Allah paling berharga dan bernilai. Sekarang yang kedua, dia tahu apa kebaikan yang sejati, melekat kepada Allah, intim dengan Tuhan. Itu adalah kebaikan yang sejati. Bapak Ibu, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah yang baik menurutmu? Apakah ketika kau beroleh hadiah-hadiah, beroleh kejutan-kejutan istimewa, iya, itu semua baik. Tapi kebaikan tertinggi ketika kau melekat kepada Allah yang hidup, ketika kau dekat kepada Dia. Bagimu apakah harta yang paling bernilai? Anakmu, suamimu, pasanganmu, orang tuamu? Bapak Ibu, Asaf sampai kepada penilaian tertinggi. Allah lah yang paling bernilai, baik di bumi maupun di surga. Semua rangkaian iman yang luar biasa ini membutuhkan perjalanan anak tangga yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh Asaf sebagai pemimpin pujian di bait Allah. Kalau begitu, hari ini kita belajar. Ayo kita belajar. Semua kita harus belajar menjauhi penderitaan. Jangan pernah Bapak Ibu mengglorify penderitaan. Jangan pernah mengglorify rasa sakit. Bapak Ibu, hendak kita menjauhkan itu. Tetapi kalaupun itu datang dalam hidup kita, mari kita jadikan itu sebuah pemicu untuk kita lebih mengenal Allah lagi, melekat kepada Dia, dan kemudian kita tahu sumber harta yang paling